Halo, saya Ndaru Harjanto. Memasuki usia senja, tubuh kita bukan lagi sekedar fisik, melainkan amanah besar yang harus kita jaga dengan penuh kasih sayang agar kita tetap memiliki energi untuk memeluk cucu dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Menjaga kesehatan di usia ini bukan lagi tentang menjadi kuat, melainkan tentang menjadi bijak dalam memahami setiap sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Karena setiap detik yang berkualitas berawal dari raga yang sehat dan jiwa yang tenang. Seringkali kita merasa sudah sangat disiplin dalam menjaga pola makan, namun tiba-tiba saja ulu hati terasa perih, dada sesak, dan asam lambung naik begitu saja tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini seringkali membuat kita bingung, padahal jawabannya bukan terletak pada apa yang kita makan, melainkan pada apa yang sedang kita pikirkan. Saya ingin Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai, karena saya akan mengupas tuntas secara sederhana bagaimana pikiran yang tertekan bisa langsung merusak kenyamanan lambung Anda secara instan. Memahami hubungan antara ketenangan hati dan kesehatan pencernaan adalah kunci utama agar Bapak dan Ibu tidak terus-menerus bergantung pada obat-obatan saat merasa tidak nyaman. Informasi yang saya bagikan ini akan mengubah cara Anda memandang kesehatan lambung dari sudut pandang yang lebih menyeluruh dan mudah dipraktekkan di rumah. Namun, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Banyak dari Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami momen yang membingungkan, di mana rasa perih yang hebat di hulu hati atau sensasi panas yang menjalar ke dada muncul secara tiba-tiba. Padahal, jika diingat kembali, Anda sudah sangat menjaga pantangan makan, menghindari sambal, dan tidak menyentuh makanan bersantan sepanjang hari. Rasanya sangat tidak adil ketika kita sudah berusaha disiplin dengan apa yang masuk ke mulut, namun lambung tetap saja terasa bergejolak dan membuat aktivitas kita menjadi terganggu secara mendadak. Kenyataannya, lambung kita tidak hanya bereaksi terhadap makanan, tetapi juga bertindak seperti cermin yang memantulkan kondisi suasana hati kita. Saya sering menemui pasien lansia yang mengeluh sesak dan mual, justru tepat setelah mereka memikirkan sesuatu yang berat atau merasa khawatir yang berlebihan. Gejala ini seringkali disalahpahami sebagai masalah salah makan biasa, padahal itu adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang memberikan reaksi fisik terhadap beban pikiran yang belum sempat ditenangkan. Situasi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada penjelasan yang sangat masuk akal di baliknya yang seringkali luput dari perhatian kita. Ketika pikiran kita merasa terancam atau gelisah, sistem di dalam tubuh akan memberikan perintah otomatis yang berdampak langsung pada kerja organ pencernaan. Mari kita bedah lebih dalam mengapa gangguan ini bisa terjadi begitu cepat, agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa cemas yang berlebihan saat gejala ini muncul secara tiba-tiba di kemudian hari. Secara sederhana, tubuh kita memiliki sistem alarm otomatis yang akan menyala setiap kali kita merasa tertekan, cemas, atau terlalu banyak beban pikiran. Ketika alarm ini aktif, tubuh secara otomatis memproduksi zat kimia tertentu yang bertugas menyiapkan diri kita menghadapi keadaan darurat. Namun, masalahnya adalah zat kimia tersebut memberikan perintah yang salah kepada lambung, yaitu memerintahkannya untuk memproduksi cairan asam dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan lebih cepat daripada yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencerna makanan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa meskipun perut Bapak dan Ibu dalam keadaan kosong atau hanya diisi makanan sehat, lambung tetap terasa penuh dengan cairan asam yang mendidih. Cairan asam yang berlebih ini akhirnya menggenang dan menciptakan tekanan besar di dalam perut sehingga memicu rasa perih yang luar biasa, seolah-olah ada luka di dalamnya. Tanpa kita sadari, ledakan produksi asam ini murni dipicu oleh sinyal dari otak yang sedang mengalami ketegangan, bukan karena jenis makanan yang kita konsumsi saat itu. Kondisi ini seringkali terjadi secara instan, di mana hanya dalam hitungan menit setelah kita menerima kabar yang kurang menyenangkan atau memikirkan masalah yang berat, lambung langsung mereaksi keras. Sebagai praktisi kesehatan, saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa produksi asam yang melonjak ini adalah cara tubuh merespon stres yang tidak terkelola dengan baik. Dengan menyadari hubungan ini, kita bisa mulai belajar bahwa untuk menenangkan lambung yang bergejolak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan pikiran kita terlebih dahulu agar perintah produksi asam tersebut bisa segera berhenti. Selain memicu produksi asam yang berlebihan, kondisi pikiran yang tertekan juga mengganggu kerja fisik organ lambung kita, terutama pada bagian pintu penyekatnya. Dalam keadaan normal, terdapat sebuah otot berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai pintu otomatis yang menjaga agar isi lambung tetap berada di tempatnya dan tidak naik ke atas.
Namun saat kita merasa sangat cemas atau stres, tubuh kita secara otomatis mengalihkan seluruh energinya ke bagian otot-otot besar di tangan dan kaki sebagai reaksi pertahanan diri. Sehingga otot pintu lambung ini kehilangan kekuatannya dan menjadi sangat lemas. Ketika pintu penyekat ini melemah dan menjadi longgar, ia tidak lagi mampu menahan cairan asam yang sedang bergejolak di dalam perut bapak dan ibu. Akibatnya, cairan asam tersebut dengan sangat mudah menyelinap keluar dan merambat naik menuju kerongkongan, yang kemudian menimbulkan sensasi panas seperti terbakar di area dada atau rasa pahit di pangkal tenggorokan. Inilah alasan mengapa stres tidak hanya membuat perut terasa perih di bagian bawah, tetapi juga menciptakan rasa sesak dan tidak nyaman yang menjalar hingga ke bagian atas tubuh Anda. Kejadian ini seringkali membuat kita merasa panik karena gejalanya yang mirip dengan gangguan pada jantung. Padahal sebenarnya ini adalah masalah mekanis akibat otot yang kehilangan kendali sementara. Penting bagi kita untuk memahami bahwa selama pikiran kita masih dalam keadaan tegang, pintu lambung tersebut akan tetap sulit untuk menutup dengan rapat kembali secara sempurna. Oleh karena itu, mengatasi keluhan ini bukan sekedar tentang meminum obat penurun asam, melainkan tentang bagaimana kita mengembalikan keseimbangan sistem saraf agar otot penyekat lambung tersebut bisa kembali bekerja dengan kuat dan normal. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa lambung kita sebenarnya memiliki sistem pertahanan yang sangat canggih, berupa lapisan lendir pelindung yang melapisi seluruh dinding bagian dalamnya. Lapisan ini berfungsi seperti benteng yang menjaga agar daging lambung kita tidak terluka oleh cairan asamnya sendiri yang sangat kuat. Namun, ketika kita mengalami stres atau beban pikiran yang berkepanjangan, tubuh kita secara otomatis menghentikan produksi zat-zat penting yang bertugas merawat dan mempertebal benteng pelindung tersebut, sehingga pertahanan alami lambung kita perlahan-lahan mulai menipis. Akibat dari menipisnya lapisan pelindung ini, dinding lambung Bapak dan Ibu menjadi sangat sensitif dan rentan terhadap iritasi, bahkan oleh sedikit saja cairan asam yang ada. Bayangkan seperti kulit yang kehilangan lapisan kulit arinya, tentu akan terasa sangat perih saat terkena air, apalagi terkena cairan asam. Inilah penyebab utama mengapa di saat kita sedang banyak pikiran, perut terasa jauh lebih sakit dan melilit dibandingkan biasanya, karena cairan asam tersebut kini bersentuhan langsung dengan dinding lambung yang sudah tidak memiliki pelindung yang memadai. Kondisi ini sangat krusial untuk dipahami oleh kita semua yang sudah memasuki usia senja, karena kemampuan tubuh untuk memperbaiki lapisan pelindung ini memang sudah tidak secepat saat kita masih muda. Jika stres terus dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka dinding lambung yang tidak terlindungi ini akan terus-menerus terkikis dan bisa memicu peradangan yang lebih serius. Oleh karena itu, menjaga ketenangan hati bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan agar benteng pertahanan di dalam lambung Bapak dan Ibu tetap kuat dan mampu menjalankan fungsinya dengan sempurna setiap hari. Memasuki usia senja, sistem saraf kita secara alami mengalami perubahan, menjadi jauh lebih sensitif dan lebih cepat bereaksi terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam pikiran. Hal ini menyebabkan tubuh Bapak dan Ibu tidak lagi memiliki waktu jeda yang lama dalam merespons rasa cemas. Sedikit saja ada kekhawatiran tentang kondisi kesehatan atau memikirkan masalah keluarga, tubuh akan langsung mengaktifkan mode siaga. Respon yang sangat cepat ini membuat organ dalam, terutama lambung, seolah-olah selalu siap untuk bereaksi keras, bahkan terhadap pemicu yang sebenarnya terlihat sepele bagi orang yang lebih muda. Sensitivitas yang tinggi ini ibarat sebuah saklar lampu yang sangat longgar, di mana sentuhan kecil saja sudah cukup untuk menyalakan aliran asam lambung yang besar secara tiba-tiba. Bagi para lansia, hubungan antara otak dan perut menjadi sangat erat dan tanpa saringan, sehingga setiap riak emosi akan langsung diterjemahkan menjadi gangguan pencernaan. Inilah alasan mengapa Bapak dan Ibu sering merasa banjir asam lambung dalam hitungan menit setelah mendengar kabar yang kurang menyenangkan. Karena sistem syaraf Anda memang sudah dirancang untuk memberikan peringatan dini dengan cara yang lebih nyata. Kondisi syaraf yang sangat peka ini menuntut kita untuk lebih selektif dalam memilih apa yang layak untuk dipikirkan dan apa yang harus segera dilepaskan. Kita tidak bisa lagi memaksakan tubuh untuk menanggung beban pikiran yang berat tanpa mengharapkan adanya reaksi fisik yang mengganggu di bagian perut. Dengan menyadari bahwa tubuh kita sekarang jauh lebih responsif terhadap kegelisahan, maka langkah terbaik adalah mulai menyadari setiap sinyal cemas yang muncul
dan segera menenangkannya sebelum sinyal tersebut berubah menjadi rasa perih dan sesak yang menyiksa di ulu hati. Langkah pertama dan yang paling efektif untuk segera meredakan gejolak tersebut adalah dengan melakukan teknik olah napas sederhana yang berfokus pada otot perut. Ketika Bapak dan Ibu merasakan kecemasan mulai muncul dan lambung mulai terasa tidak nyaman, janganlah panik, melainkan segera ambil posisi duduk yang nyaman atau berbaring dengan tenang. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung secara perlahan sehingga perut Anda terasa mengembang. Lalu hembuskanlah kembali melalui mulut dengan sangat lembut, seolah-olah sedang meniup lilin tanpa memadamkannya. Melakukan pernapasan perut ini secara sadar sebenarnya adalah cara tercepat untuk mengirimkan sinyal aman dari otak langsung menuju ke saraf-saraf yang mengendalikan lambung Anda. Dengan tarikan napas yang panjang dan teratur, kita secara paksa menghentikan produksi asam yang berlebihan dan memberikan kesempatan pada otot-otot di saluran pencernaan untuk kembali rileks. Ini adalah tindakan darurat medis yang paling alami, karena tujuannya adalah mematikan alarm stres di dalam tubuh sehingga sistem pencernaan tidak lagi bekerja dalam kondisi tertekan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menjadikan latihan napas ini sebagai rutinitas, bukan hanya saat perut terasa perih, tetapi juga setiap kali pikiran mulai terasa berat. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, Anda sedang melatih tubuh agar tidak mudah bereaksi berlebihan terhadap stres yang datang tiba-tiba. Ingatlah bahwa dengan menguasai pernapasan Anda, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memegang kendali penuh atas kesehatan lambung Anda sendiri, sehingga rasa nyaman di ulu hati dapat kembali dirasakan tanpa harus selalu bergantung pada bantuan luar. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan secara sadar membatasi asupan informasi atau berita yang dapat memicu rasa cemas berlebihan di pikiran Bapak dan Ibu. Di zaman sekarang, arus informasi datang begitu cepat, dan seringkali berisi hal-hal yang membuat kita merasa khawatir akan masa depan atau kondisi di sekitar kita. Penting bagi kita di usia senja untuk mulai memilah mana informasi yang benar-benar perlu diketahui dan mana yang hanya akan menjadi beban pikiran tak berguna, karena setiap rasa khawatir yang masuk ke pikiran Anda akan langsung diubah oleh tubuh menjadi sinyal gangguan pada lambung. Sebagai gantinya, alihkanlah fokus perhatian Bapak dan Ibu kepada kegiatan yang membawa ketenangan dan kedamaian hati, seperti menekuni hobi yang sempat tertunda atau memperbanyak zikir dan ibadah. Aktivitas yang menenangkan seperti ini bukan sekadar pengisi waktu luang, melainkan cara yang sangat efektif untuk menurunkan kadar zat stres di dalam darah secara alami. Ketika hati kita merasa tenang dan pasrah, tubuh secara otomatis akan menurunkan perintah produksi asam lambung, sehingga organ ganaan Anda bisa beristirahat dengan maksimal tanpa adanya gangguan rasa perih yang tiba-tiba. Manajemen pikiran ini adalah obat yang paling ampuh karena ia langsung menyasar ke akar permasalahannya, yaitu pusat perintah di otak Bapak dan Ibu. Saya sering mengingatkan bahwa memiliki tubuh yang sehat berawal dari kemampuan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan mensyukuri apa yang ada di depan mata. Dengan menjaga suasana hati tetap stabil dan penuh ketenangan, Bapak dan Ibu tidak hanya melindungi lambung dari serangan asam yang mendadak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi seluruh organ tubuh untuk berfungsi jauh lebih baik dan lebih bugar setiap harinya. Ketika Bapak dan Ibu sedang berada dalam kondisi pikiran yang sangat berat atau sedang menghadapi masalah yang menguras emosi, sangat penting untuk lebih berhati-hati dalam memilih apa yang dikonsumsi. Dalam kondisi stres, lambung Anda sebenarnya sedang berada dalam status siaga 1 dan kondisinya sangat sensitif terhadap rangsangan luar. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk sementara waktu menghindari minuman seperti kopi kental atau makanan yang terlalu pedas dan asam, karena zat-zat tersebut hanya akan memperparah gejolak yang sudah ada di dalam perut Anda. Bayangkan lambung Bapak dan Ibu saat stres seperti luka yang sedang meradang. Jika kita tetap memasukkan makanan atau minuman yang sifatnya tajam, maka rasa perih dan panas akan menjadi berlipat ganda. Sangat bijak jika kita menggantinya dengan makanan yang teksturnya lebih lembut dan sifatnya menenangkan, seperti bubur halus atau air hangat. Dengan memberikan makanan yang ringan, kita sebenarnya sedang membantu lambung agar tidak perlu bekerja terlalu keras saat energi tubuh Anda sedang tersedot untuk mengelola beban pikiran yang ada. Pola makan yang tepat saat suasana hati tidak menentu adalah kunci agar gangguan lambung tidak berkembang menjadi masalah yang lebih kronis. Jangan biarkan perut dalam keadaan kosong terlalu lama, namun juga jangan mengisinya dengan porsi yang terlalu besar secara sekaligus, karena hal itu akan menambah tekanan pada katup lambung yang sedang melemah akibat stres.
Dengan menjaga asupan tetap sederhana dan lembut, Bapak dan Ibu sudah memberikan dukungan fisik yang sangat berarti bagi tubuh untuk kembali pulih dan menstabilkan kadar asam di dalam lambung dengan lebih cepat. Sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu merenungkan bahwa kesehatan lambung kita ternyata bukan hanya tentang apa yang kita letakkan di atas piring, melainkan juga tentang apa yang kita simpan di dalam hati dan pikiran. Tubuh kita adalah satu kesatuan yang utuh, di mana ketenangan batin akan terpancar melalui raga yang kuat dan pencernaan yang nyaman. Dengan memahami bahwa stres adalah pemicu nyata bagi asam lambung, kini Bapak dan Ibu memiliki kunci untuk hidup lebih sehat tanpa harus selalu merasa was-was setiap kali ada masalah yang datang menghampiri. Mari kita berkomitmen untuk lebih menyayangi diri sendiri di usia senja ini dengan cara melepaskan beban yang tidak perlu dan selalu menjaga hati tetap lapang. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini dapat menjadi panduan praktis bagi Bapak dan Ibu untuk tetap bugar, bahagia, dan bebas dari rasa perih yang mengganggu di ulu hati. Ingatlah bahwa masa tua yang berkualitas adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan juga keluarga tercinta yang selalu ingin melihat kita tersenyum tanpa menahan rasa sakit. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman sejawat, saudara, atau keluarga lainnya. Dengan menyebarkan informasi ini, kita bisa saling membantu sesama lansia untuk hidup lebih sehat dan tenang tanpa gangguan asam lambung yang muncul tiba-tiba. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna dan kedamaian jiwa yang tak terhingga.